Bapa. Kami datang merendahkan diri, sujud menyembah kepadamu. Puji selidiki hati kami, search our heart, Lord. Puji selidiki hati kami. Darabasa marabasi ebin sama. Biarlah motif hati kami suci, murni, datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mau meminta, mau mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dikarabasakan. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. I speak blessing. I speak blessing. Yes, the presence of God. The mighty presence of God. Hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Turun ke atas setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan hati yang terbuka, dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, tidak dikecewakan pada pagi ini. Pasti diberkati, pasti dijamah. Oh, there will be a revelation. Ada wahyu pada pagi disampaikan. I speak, I bless. Saya mendoakan Apostle Kenny yang melayani, menyampaikan firman-Mu. Oh, Tuhan menaruh firman-Mu yang dahsyat di hati, di mulutnya. Berdoa untuk para nabi. I pray to the prophets. Oh, that you put your word. Hallelujah. Haleluya, kami ikat di dalam nama Yesus, kami ikat kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri, yang mengalihkan perhatian fokus kami. In the mighty name of Jesus. Haleluya, telinga kami diblok daripada suara-suara kuasa kegelapan. But di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, telinga kami, pikiran dan hati kami terbuka untuk menerima blessing, kata-kata yang hidup membangkitkan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mulakan haleluya, Apostolic Prophetic Revival meeting ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. In the mighty name of Adonai, Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Let's give glory to God. Haleluya, haleluya. Haleluya, hari ini penuh dengan kemenangan. Oke, shalom, shalom sekali lagi kepada semua. Dan masa dan tempat ini saya serahkan kepada Apostle Kenny untuk share. Dia yang tukang masak pagi ini. Makanan rohani. Silakan Apostle Kenny. Terima kasih Apostle Cipe. Shalom untuk semua para rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. Semua yang terlibat di dalam pelayanan maupun di dalam gereja ataupun di marketplace. Ya. Kita semua satu di dalam Kristus. Pagi ini saya mau bicara khusus untuk kita sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Terima kasih Apostle Jipe untuk bantu saya di dalam buat slide ini. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan berkata, kamu adalah imamat rajali, ya, umat yang terpilih, imamat rajani, dan bangsa yang kudus. Rasul Petrus menulis surat ini, surat Petrus ini 1 dan 2 kepada mereka yang tersebar di mana-mana, pendatang
di Pontus, di Asia Kecil, dan beberapa tempat. Dia sedarkan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat ya itu artinya imam ya. Imamat dalam bahasa Indonesia artinya imam-imam yang terrajani ya, bukan imam yang biasa-biasa tapi rajani. Imam, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah memilih suku bangsa Israel menjadi imam ya bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel terpilih ya, jadi nabi Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan mereka adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan pakai kemah suci atau akhirnya bait Allah untuk supaya dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus. Dan kita tahu akhirnya bangsa Israel ini memberontak melawan Tuhan ya. Adam dan Hawa telah makan buah larangan, buah pengetahuan ya. Akibatnya mereka diusir, dan Tuhan terus mencari mereka, tetapi akhirnya waktu Musa pergi ke gunung ambil batu ya, berjumpa dengan Tuhan dan mengambil loh batu yang di dalamnya ada 10 perintah Tuhan. Dan di dalam dengan game itu orang Israel tidak sabar, yang pilih Harun untuk buat lembu emas ya, lembu emas, dan kemudian menyembah itu. Dan akhirnya murka Tuhan datang sehingga sebagian besar orang Israel itu ada yang meninggal mati, dan ada juga yang dipotong atau tolak oleh kasih karunia Tuhan. Hanya suku Lewi yang tidak menyembah lembu emas itu, dan orang suku Lewi bersama Harun, dan kemudian akhirnya mereka dapat melayani Tuhan, masuk di hadirat Tuhan, dipilih sebagai imam ya, dan juga keturunan Lewi. Nah, tapi di dalam perjanjian baru melalui Yesus yang mati di kayu salib, Petrus sedarkan, kamu dulu pendatang, kamu dulu jauh, kamu dulu tidak dapat mendekat dengan Tuhan seperti imam-imam. Tapi hari ini kata Petrus bahwa kamu adalah imam yang terpilih. Dan ini saya percaya termasuk semua kita sampai pada hari ini, di mana kita adalah imam-imam, yang di mana pelayanan imam itu sangat penting, di mana imam boleh dekat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menyampaikan masalah rakyat ataupun pengikut ataupun umat Tuhan. Bahkan imam-imam ini, kata firman Tuhan, melayani Tuhan, tanggung jawab mereka mendengar Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan membawa pesan Tuhan kepada umat. Bahkan imam-imam ini juga mendoakan ya, doa-doa mereka. Sangat penting kita sebagai orang Kristen hari ini untuk mengetahui bahwa Anda dan saya percaya Yesus itu adalah karena pilihan Tuhan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Yohanes 15 ya, ayat 16. Bahkan bukan itu saja, sekali lagi diangkat kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, supaya terima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan setakat anak Allah, kemudian nama kita tercatat di sorga. Waktu Yesus datang kita balik, tapi Tuhan beri tanggung jawab sebagai imam, mengangkat kita kembali. Ya, kalau dulu Israel semua imam, tapi kemudian hanya tinggal orang Lewi dan juga keturunan Harun. Namun katanya kali ini adalah semua imam. Semua boleh mendekati Tuhan, bahkan imam yang berketurunan raja. Berketurunan raja. Raja-raja, anak raja. Aku anak raja, kamu kau adalah anak raja. Dia adalah raja segala raja-raja kemuliaan. Tuhan memberi tanggung jawab ini kepada setiap orang percaya. Ada beberapa pemimpin gereja atau rasul, nabi, atau guru mengajar bahwa imam itu yang melayani di gereja. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang lain, tetapi yang kerja di marketplace, yang melayani di marketplace, mereka adalah raja. Ya, ada kebenarannya di situ beberapa. Tapi Petrus menekankan bahwa kamu semua adalah imam. Kamu bangsa yang terpilih.
Bahkan kamu adalah anak raja. Jadi setiap kita sebagai orang percaya boleh mendengar suara Tuhan sepatutnya. Boleh mendengar suara Tuhan dan boleh menyampaikan kepada Tuhan dengan iman. Ya. Kata firman Tuhan, bangsa yang kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan, bahkan umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia, dari dia. Artinya, imam dan raja, Anda dan saya ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan boleh umat kemudiannya memberitakan perbuatannya yang besar dari dia. Bukan hanya mendengar apa kata orang, apa kata pendeta penginjil ini, tetapi apa yang Anda dan saya alami dan lakukan di dalam Kristus. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita sadar, khususnya di dalam grup GAPM dan DGPS, dan mungkin ada yang lain ikut serta, bahwa kita ini dipanggil menjadi imam. Dan juga keturunan raja yang bukan biasa-biasa, yang boleh komunikasi langsung dengan sorga. Boleh connection dengan sorga. Kita boleh berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi, di mana kita berada, di Amerika, di Indonesia, mungkin yang ada di Malaysia, di Brunei, Singapura, di mana-mana. Kata firman Tuhan, kita diberi kuasa dan mandat untuk melakukan perkara yang besar di dalam nama Yesus, boleh mengusir setan, boleh membebaskan orang yang terbelenggu, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah keluarga, dan juga keuangan, apapun. Kata firman Tuhan, kita boleh berdoa dan dapat pewahyuan penyataan dari Tuhan, dan govern, raja, memimpin dan mengelola, berkuasa di bumi ini untuk membebaskan orang dari belenggu setan dan roh jahat dan persoalan-persoalan hidup. Tuhan berkata kepada umat Tuhan pada hari-hari terakhir dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18 ada penglihatan, nubuatan, ada pesan-pesan Tuhan. Tuhan menyedarkan, mengingatkan kita kembali. Kita ada di penghujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita sedar, mari kita bangkit daripada jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Anda bukan hanya orang Kristen yang biasa-biasa. Anda bukan hanya orang awam. Tetapi Anda adalah anak Allah, umat pilihan Tuhan. Anda adalah nabi. Anda adalah imam yang boleh menyampaikan pesan Tuhan. Anda yang bergerak dalam 5 jawatan Rasul, Nabi, Pengajar, Gembala, Penginjil, Anda boleh memberitakan Injil, Anda boleh menyampaikan firman Tuhan, bahkan pesan-pesan Tuhan. Namun level berbeda, Tuhan percayakan. Ada yang sudah pegang jawatan, ya penggembalaan, tapi ada yang menggembala domba-domba di dalam kelompok-kelompok kecil, ataupun di mana bagian Anda dipercayakan, di dalam community, di dalam marketplace. Tapi namun demikian juga hari ini saya mau ingatkan, kita adalah imam. Semua kita boleh memimpin umat untuk datang kepada Tuhan dan mendengar dari Tuhan, melayani umat Tuhan. Bahkan tanggung jawab imam adalah mendengar istri, mendengar suami, mendengar orang lain, mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan dengan doa, permintaan, dan kita boleh berdoa deklarasi apa yang janji-janji Tuhan terjadi atas kota dan bangsa kita, terjadi atas keluarga kita, terjadi dalam pribadi kita. Kita lihat seterusnya, ayat seterusnya. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, imam-imam, keturunan raja yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Maka Tuhan mau supaya umatnya, umat pilihan yang mendapat belas kasihan ini, supaya kita juga ada belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Supaya kita ada belas kasihan kepada ahli keluarga, kawan, teman yang belum mengenal Kristus. Dengan kuasa di dalam nama Yesus yang diberi. Kata firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu telah menerima kuasa itu. Power, dunamis, yang membuat Anda menjadi the people of power. Setiap kita dipercayakan untuk untuk memberitakan kabar baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Arti kata lain,
kita adakan grup GAPM maupun PGPS ini adalah supaya 5 jawatan Rasul, Nabi, pengajar, gembala, melengkapi orang-orang kudus, melengkapi imam-imam ini, jemaat nih, umat pilihan Allah yang Tuhan kasihi, yang berketurunan raja ini, supaya mereka juga mendapat melakukan mukjizat, pesan-pesan Tuhan, bahkan dapat menjadi saksi Kristus yang hidup. Jadi GAPM dibangun, dibentuk, ataupun PGPS adalah untuk melengkapi orang-orang kudus, umat pilihan Tuhan, imamat raja nih, imam-imam yang berketurunan raja, supaya mereka juga dapat melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di marketplace, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, di 7 bidang kehidupan, di 7 pilar. Ya, dalam dunia politik ada orang politik yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam dunia bisnis ada orang yang takut akan Tuhan yang jadi imamat, menjadi imam-imam dan menjadi raja, mengurus, mengelola. Raja bukan memerintah orang saja, tapi raja yang mengurus, mengelola dengan baik. Ya, di mana kita dipercayakan atas pertolongan Tuhan. Mari kita persiapkan tahun 2023 adalah tahun revival, tahun pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran akan melanda dunia. Apa yang terjadi di Asbury University, ini adalah ulangan terjadi 50 tahun yang lalu. Asbury yang namanya, dia berdoa dan mencari wajah Tuhan, Tuhan lawat tempat itu dan begitu banyak orang dibangun. Sekarang terjadi 50 tahun kemudian dan ada orang-orang yang bangkit di dalam dunia marketplace. Mereka bergerak, orang pendeta-pendeta datang, hamba-hamba Tuhan datang cari melihat apa yang terjadi. Mereka lihat benar-benar ada hadirat Tuhan. Ada penyataan Tuhan yang cukup besar. Dan itu sedang melanda mereka saat ini. Dan saya percaya di mana-mana tidak pernah terjadi seperti ini setelah pandemik. Begitu banyak Zoom, begitu banyak pertemuan-pertemuan doa. Orang begitu rindu mencari hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang membangkit, sedang mempersiapkan imam dan raja ini. Dan yang dikatakan selalu orang umum, orang awam, atau lay leaders. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan tidak katakan Anda dan lay leaders, tapi Anda adalah putra-putri raja. Anda adalah imam. Laki-laki wanita pun adalah imam yang boleh yang boleh datang di hadirat Tuhan, yang boleh 24 jam di dalam hadirat Tuhan, 24 hours, dan 1 minggu kita boleh masuk di hadirat Tuhan di mana-mana karena tabir telah terkoyak. Tak baik Allah sudah runtuh karena Anda dan saya adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita. Inilah ajaran Rasul dan Nabi. Inilah yang Tuhan mau pulihkan kembali gereja, sadar bahwa Anda yang melayani di marketplace atau di dalam gereja itu adalah orang awam. Tapi Anda bukan orang awam, tapi orang adalah umat pilihan. Engkau anak Tuhan, anak yang dikasihi. Dan Anda diberi kemampuan, Anda diberi panggilan sebagai imam yang boleh datang di hadirat Tuhan. Dan sebagai raja yang boleh terus mengurus, memerintah, yang ada power, yang ada dunamis power di dalam nama Yesus. Kita terus pergi yang ketiga, bagian ketiga. Bagian yang ketiga, Roma 5 ayat 17. Ini satu ayat yang sangat penting. 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, ini dia rujuk Adam dan Hawa ya, satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Akan hidup dan berkuasa. Ya, akan hidup dan berkuasa. Saya ulangi, yang akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, makan buah larangan. Akibatnya semua orang di dunia ini, dalam Roma 3 ayat 23, setiap orang telah hilang kemuliaan Tuhan karena hidup di dalam dosa. Saya percaya manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka boleh berkomunikasi dengan Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, bahkan mereka bersinar, kata firman Tuhan, mereka tidak ada pakaian, tetapi mereka tidak rasa malu karena badan mereka dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Saya percaya mereka dibalut oleh hadirat Tuhan dengan kuasa dan juga dengan
kemuliaan Tuhan. Tapi bila mereka dibuang, mereka telah berdosa. Akibat dosa, satu orang seluruh dunia di bawah dosa. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Karena Yesus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup buat umat manusia. Yesus datang, dia adalah firman jadi manusia, datang di tengah-tengah kita menjadi Tuhan dan juru selamat dunia. Bukan dia menjadi Tuhan, dia memang Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Supaya Anda yang hidup di dalam dosa, melalui Yesus Kristus, oleh karena Yesus Kristus seperti Adam yang kedua, dan walaupun dia digoda, dicoba, dia tidak jatuh dalam dosa, tapi dia akhirnya dia mati, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, Anda dan saya yang telah berdosa. Ada penghapusan dosa apabila kita mengaku dosa, ada penerimaan ya tanpa syarat, Anda bahkan juga ada kuasa di dalam kebangkitan, sehingga kita tidak akan masuk dalam kuasa alam maut lagi. Karena Anda dan saya telah ditebus, dibeli oleh Yesus. Supaya apa? Bukan hanya beli, tapi dia beri kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan dia beri dan dia bilang kata ada hidup. Hidup ini maksud dalam bahasa aslinya itu zoe. Dia hidup bukan hanya hidup bios atau hidup biasa. Anjing, kucing, pohon, daun, ikan semua ada hidup. Kalau masih hidup. Tapi hidup kita itu hidup ilahi, hidup Kristus disimpan dalam hatimu. Waktu engkau percaya Yesus dilahirkan kembali, waktu kau terima firman Tuhan, engkau akan menerima rema perkataan Tuhan yang membuat Anda menjadi manusia yang hidup, manusia ilahi, man of God, woman of God, dan berkuasa, kata firman Tuhan. Berkuasa atas apa? Atas dosa, cobaan, godaan, tarikan bumi ini. Berkuasa atas iblis dan setan karena dia Roh Kudus dalam kita lebih besar dari apa ada yang di dunia ini. Tuhan beri kita firman-Nya yang hidup. Karena Tuhan cipta langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Dia katakan jadi maka jadi. Makanya sebagai orang percaya, mari saya mendorong kita semua rajin baca firman Tuhan, renunglah firman Tuhan siang dan malam. Dalam handphone, smartphone kita ada kita boleh dapat Alkitab. Kita boleh dengar khotbah setiap hari. Kita boleh mendengar sharing firman Tuhan. Tiap pagi kau bangun ada renungan-renungan yang dikasih. Kita tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh di dalam Kristus. Tapi kalau Anda ada Alkitab, juga menolong sekali. Jangan lupa ada Alkitab di dekat tempat tidur Anda. Renunglah firman Tuhan siang dan malam, sehingga firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Makanan kita sebagai orang percaya, karena kita adalah manusia roh. Kita manusia yang hidup, yang telah hidup di dalam Kristus, yang dimana ada hidup ilahi dalam kita. Supaya kita dapat memerintah, supaya kita dapat berkuasa atas situasi, keadaan. Sekarang dunia goncang, perang Rusia dan juga Ukraina belum selesai, itu mempengaruhi dunia, ekonomi dan yang lain. Begitu juga apa yang terjadi di Turki dan Syria. Begitu juga terjadi banyak tempat bencana alam. Banjir di Johor, ada nubuatan lagi, bukan nubuatan, ada ramalan lagi mungkin di Sabah dan beberapa tempat akan banjir. Tapi mari kita diberi kuasa, kita diberi authority, kita adalah imam, kita adalah keturunan raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kita boleh berdoa, kita boleh menghentikan, ya kita boleh minta pindah gunung-gunung yang ada, kita boleh berdoa, kita diberi kuasa, diberi mandat, diberi kemampuan untuk boleh berdoa supaya kita dapat mengubah situasi keadaan dan kita boleh mengelola, mengurus, mengatur situasi kita. Dan kita bukan diatur oleh dunia, kita bukan ditakut-takuti oleh banyak bencana apa yang ada. Yesus sudah beritahu di akhir-akhir zaman ada nabi palsu, di akhir zaman ada gempa bumi, ada perang dan yang lain. Tapi itu baru permulaan. Belum lagi ada lagi yang terjadi. Tuhan kasih tahu bukan menakutkan kita, tapi dia mau kita supaya umat pilihannya, kita imam-imam dan raja, mari bergerak, mari bertindak. Yang diberi karunia rasul dan nabi, pengajar, gembala, penginjil, mari lengkapi gereja Tuhan, mari persiapkan gereja Tuhan. Ini waktunya pencurahan Roh Kudus, ini maksudnya revival. Tiap lutut akan berturut, tiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari bertindak, mari kita sudah dipilih, kita telah dibenarkan oleh Kristus, kita telah dikuduskan oleh darah Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mari bangkit, hidup dan berkuasa. Untuk apa? Mari kita lihat ayat yang terakhir. Pagi hari ini ada 2 ayat lagi. Kita di dalam Wahyu
Kita dipanggil bukan untuk supaya percaya mati naik surga saja. Tapi Tuhan ada janji untuk setiap orang percaya. Wahyu 3. Kita baca ayat seterusnya. Wahyu 3:21. Memang ada 5 gereja yang disampaikan, itu adalah Efesus, dan kemudian sekarang kita tahu di Turki, dan apa yang terjadi di Turki itu dekat dengan Syria, dekat dengan Damsyik, gempa bumi yang besar, bahkan terjadi di beberapa tempat kawasan itu adalah Antioquia. Antioquia. Selain dari Yerusalem, kemudian dari Antioquia. Sana Paulus diutus dan di berbagai tempat. Tapi mereka tinggalkan kasih yang mula-mula. Sekarang berubah. 90% itu orang Muslim. Sebenarnya sebelum itu adalah gereja Tuhan, di mana Paulus pernah pergi tempat-tempat itu. Begitu kuat kegerakan Tuhan pada awalnya. Tapi mereka tinggalkan kasih yang mula-mula. Tapi Tuhan kasih peringatan buat gereja di Efesus, gereja di tempat ini, di mana kita hari-hari ini juga di gereja kita, jangan som-som kuku, jangan biarkan kita sampai tinggalkan kasih mula-mula. Mari terus bergabung, tantangan cabaran apapun, mari kita bersatu, selalu ada komunikasi. Ada 2-3 orang berdoa sepakat, apapun yang kamu minta, kata firman Tuhan, itu akan dikabulkan. Apabila kamu berdoa, kamu benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kalau kamu sepakat, suami istri berdoa sepakat, grup-grup yang ada kita sepakat berdoa, kata firman Tuhan, barang siapa sepakat, dan di situ ada kekuatan dari Tuhan. Dan kata firman Tuhan, barang siapa menang, hanya yang menang, yang jadi pemenang, menang atas dosa, menang atas iblis setan, menang atas godaan, menang atas keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata. Waktu kita menang, katanya, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, kata firman Tuhan. Yesus yang berkata, bukan saya, bukan siapa-siapa. Yesus sendiri berkata, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, kata Yesus huruf besar, di atas takhtaku. Bukan hanya masuk dalam kerjaan sorga, ya, di dalam kerjaan sorga itu adalah tempat di mana takhta Tuhan, dan di mana orang akan tinggal, ada di situ dipanggil. Tapi kata firman Tuhan, dia akan kasih Yerusalem baru, bumi yang baru setelah bumi ini hancur, setelah Yesus datang kedua kalinya, semua ini akan hancur bersama dengan iblis, setan, roh jahat, dibuang ke dalam api neraka. Tapi barang siapa percaya, barang siapa yang lahir baru, barang siapa yang menang, bukan hanya masuk surga, bukan hanya jadi rakyat dalam kerajaan surga di dalam Yerusalem baru, bumi yang baru, tetapi dia bilang, kata Yesus, yang menang jadi pemenang, lebih dari akan bertakhta, akan mengalami, akan duduk takhta di surga bersama, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Ya, mungkin percaya nih kalau Apostle Jipe nih ada duduk dekat situ, kali Tuhan panggil duduk ya. Mungkin Derwin, mungkin Sakaina, GST, Grace, dan yang semua yang setia, bahkan yang melakukan bahagiannya, memberi perpuluhan persembahan khusus, yang setia berdoa, yang setia menenangkan jiwa, Pastor Alfius, James, ya mungkin akan nampak kamu nanti di surga, kamu bukan hanya jadi rakyat, karena kita ada satu bumi yang baru lagi. Tuhan kasih yang tidak ada dosa. Di sini tidak sakit penyakit lagi, kata firman Tuhan, bumi yang baru, Yerusalem baru. Yesaya ada menyatakan dalam Wahyu juga. Ya, jadi kita, makanya kenapa kita berhabis-habisan? Kenapa kita lawat orang sakit, bantu orang yang susah? Ya, kenapa kita mau lakukan semua ini? Karena ada janji Tuhan, banyak janji yang lain, tapi ini yang paling menarik. Dia bilang, ada orang katakan di surga itu nanti kita memuji menyembah Tuhan saja. Dan orang banyak menyembah, betul, kita memuji menyembah Tuhan, tapi Tuhan itu bukan egosentris, bukan pusat pada dirinya saja, tapi dia kasih peluang untuk siapa-siapa yang dia urapi sebagai rasul, nabi, pengajar, pengalaman, penginjil, yang setia dalam marketplace, yang setia dalam keluarga dimanapun melayani Tuhan. Kamu telah diberikan imam, jadi imam. Mainkan peranan Anda sebagai imam. Engkau adalah anak raja. Mainkan pelayanan, pakai otoritimu, lakukan, selamatkan jiwa-jiwa, bawa orang masuk dalam kerjaan Allah. Ini waktu pemulihan, segala sesuatu terjadi. Kisah Rasul 3:21. Karena kata Tuhan, barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Mungkin ada yang dipanggil jadi ketua kampung, penghulu, ya di sorga nanti. Ada yang mengelola satu kota, satu bangsa. Mungkin ada yang jadi perdana menteri.
Mungkin ada yang dipanggil menteri-menteri kabinet dalam kerajaan surga yang baru. Kita pergi ke surga dengan satu kehidupan yang baru yang Tuhan mau buat untuk orang yang menang, untuk orang yang benar-benar setia, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang memainkan peranan, yang berperan sebagai imam dan raja, yang benar-benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, layani satu dengan yang lain. Ini janji Tuhan. Makanya saya beritahu pada jemaat yang saya gembalakan, kalau untuk selamat masuk surga 10 tahun, 20 tahun yang lalu, waktu Anda percaya Tuhan, 1 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, engkau percaya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kamu sudah diselamatkan. Kau sudah dapat paspor masuk surga. Oleh karena darah Yesus, oleh karena Yesus berkata, akulah jalan keberadaan hidup. Tapi jangan hidup di situ saja. Mari hidup, mari bangkit. Engkau adalah imam, engkau adalah anak-anak raja. Engkau boleh berdoa, engkau boleh bawa jiwa-jiwa, engkau boleh deklarasikan janji-janji Tuhan atas kota dan bangsa. Biar Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, Kalimantan, kita Tuhan pilih kita di tengah-tengah Borneo dan juga Semenanjung. Kita mainkan peranan imam dan raja dan memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan hanya dengar orang lain apa kata orang, tapi Anda sendiri, Anda dan saya di marketplace dimanapun Anda berada. Roh Allah dalam dirimu lebih besar dari ada yang di dunia ini. Tubuhmu adalah bait Allah. Dalam nama Yesus engkau menyembuhkan. Dalam nama Yesus engkau menyampaikan pesan Tuhan. Memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Membawa orang yang hidup di dalam kegelapan. Yang terlibat dalam dada. Yang terlibat dalam kemabukan. Yang hidup di dalam gelap. Bawa balik kepada terangnya yang gaib. Sehingga engkau boleh menyaksikan. Engkau boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan kududuk bersama dengan aku di atas takhtaku. Ini Yesus yang berkata, karena sebagaimana aku pun telah menang. Dia menang, akhirnya dia mati di kayu salib. Dia selesaikan, dikatakan sudah selesai. Dia datang ke dalam bumi, dia katakan kerjaan Allah sudah dekat. Dia sembuhkan banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Bukan itu saja. Akhirnya dia serahkan nyawanya. Disalib, dipaku, menderita sengsara. Orang iblis ketawa. Yang lain bilang, oh olok-olokan dia. Tapi hari ketiga dia bangkit. Tuhan bangkitkan dia dari kematian, dari maut. Demikian juga Anda dan saya. Tuhan akan bangkitkan Anda waktu dia datang kedua kalinya. Dia akan bangkitkan Anda yang setia ambil perjamuan kudus. Yang senantiasa mengingati kasih Kristus di kayu salib. Dan senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan melakukan tugas amanat agung. Tugas melengkapi tubuh Kristus. Mari kita sama-sama bangkit. Mari kita sama-sama bergerak. Mengingati satu dengan yang lain. Kita bukan hanya minta harap dan sepatutnya naik masuk surga. Iman Kristen bukan mudah-mudahan, harap-haraplah nanti dapat pahala, dapat masuk surga. Tapi barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu engkau percaya, engkau sudah diselamatkan, namamu sudah tertulis di surga. Tapi bukan itu saja, tapi Tuhan telah melengkapimu. Kamu adalah umat pilihan Tuhan, kamu adalah anak kesayanganku yang berbelas kasihan. Kamu adalah imam raja nih, imam dari keturunan raja. Mari bergerak. Oleh karena Adam kita semua jatuh dalam dosa, oleh karena Kristus kita semua hidup. Bukan saja hidup, tapi berkuasa. Jangan abaikan, jangan biarkan Roh Kudus dinonaktifkan. Jangan biarkan kuasa itu untuk kita sendiri, tapi kuasa itu untuk membangun keluarga kita, membangun community ada di sekitar kita, membawa orang datang yang masih dalam kegelapan kepada terangnya yang gaib. Waktu kita tidak goncang, waktu kita tidak ragu, kita ikut sampai akhir kata firman Tuhan. Yang menang, dengar baik, yang menang akan kududukkan bersama dengan Kristus. Anda di sana bukan hanya jadi rakyat, bukan warga saja, tapi Anda ikut memerintah untuk mengurus, mengelola, untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa ternyata semua kami percaya Tuhan sudah diselamatkan, nama kami sudah tertulis di surga, karena itu kata firman-Mu. Tapi bukan itu saja, tapi Tuhan di dalam kerajaan yang baru, di bumi yang baru, Yerusalem baru, kami diberi mandat, diberi kepercayaan. Ada takhta-takhta yang Tuhan sediakan,
supaya barang siapa yang menang, barang siapa melakukan tugas panggilannya dengan setia sampai akhir, bahkan akan memerintah bersama Kristus di bumi yang baru. Saya tahu Tuhan, umat-Mu yang ada di GPS maupun di JPM, kami bukan hanya mau jadi orang Kristen yang masuk surga, tapi kami mau jadi orang Kristen yang bersama Yesus memerintah, mengurus, mengelola kota dan bangsa. Sebab itu kami mau dilengkapi, kami mau bertumbuh, kami mau pakai urapan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kami mau jangkau jiwa-jiwa, karena orang-orang yang kami menang di sorga akan berjumpa dengan kami kembali, dan di situ kami akan melihat bagaimana mereka disediakan tempat-tempat tinggal, menjadi satu warga yang baru dalam kerajaan sorga di bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan sebab itu Tuhan, mari kami mau mendorong satu dengan yang lain supaya kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, dan kami berjalan dalam panggilan kami sebagai imam dan raja, supaya kami mengelola, mengurus, memerintah dengan baik di mana Tuhan percayakan kami, apa itu bisnis, keluarga, rumah tangga, gereja, dan 7 bidang kehidupan, dan kami juga dapat memiliki hidup yang kekal bersama Kristus memerintah satu hari nanti. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih kepada Apostle Kenny karena sudah sharing firman Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom kepada yang baru join, shalom kepada Prophet Darwin, shalom kepada Prophet Joy, Josephine, ya shalom, shalom kepada semua, shalom kepada Pastor James, siapa lagi ya, shalom kepada semua. Oke, sebelum kita mendengar masuk di dalam sesi nubuatan, prophetic session, kita menyembah dulu ya, kita menyembah di dalam roh, dan let the Holy Spirit prepare His prophet, ya, prophetess. Oke, mari kita terus saja masa kita gunakan sebaik-baik waktu yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah terima. Kami sangat menghargainya Tuhan, dan kami simpan baik apa yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bahwa kami adalah imamat rajani Tuhan. Haleluya, di dalam Tuhan. Oh haleluya, status kami. Kami bukan lagi biasa-biasa, tapi kami luar biasa karena kami punya Bapa, punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mau memerintahkan kami melakukan hidup secara luar biasa, melakukan kerja-kerja yang luar biasa di muka bumi ini agar membawa impact yang maksimum kepada anak-anak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, persiapkan para nabi, prepare the prophet. Haleluya. 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 Lord. Sarva sahara banamana. Biarlah kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami menghargai setiap nubuatan. We appreciate every prophecies that been released this morning. Kami hargai, kami dengar, dan kami doakan, kami simpan, dan kami lakukan. Kata Rabas kasih kami nantikan. Biar kasatasa. Kami tidak, biarlah nubuatan pada pagi ini bukan kata-kata biasa, bukan kata-kata motivasi, tapi itu adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hati para nabi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk GAPM. Karena di tempat ini kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semua bertumbuh bersama-sama, menjadi kuat, menjadi matang, menjadi mature bersama-sama. Tarabas kamalka, come Holy Spirit. Kami di kabana, inilah rasa dan sekali.
Sahan nama, berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami dan menerima apa yang Tuhan sampaikan. Beri petunjuk kepada kami, ya sahabat. Kami mengucap syukur untuk setiap nabi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap rasul yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk setiap penginjil, pastor, guru yang diberikan kepada kami. Oh, haleluya, terima kasih. Terima kasih, Syakabamarabasede. Biarlah hadirat Tuhan pada saat ini turun dengan kuat, dengan dahsyat di atas setiap kami. We declare, kami istiharkan ini adalah pertemuan supranatural. Ini pertemuan supernatural, bukan biasa-biasa. Karena Tuhan yang hadir di tengah kami bukan Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jadilah menurut iman kami, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Masa dan tempat ini seserahkan kepada hamba Tuhan yang saya hormati. Kita mulai daripada Prophet Darwin. Ya, silakan my dear brother, the servant of God. Haleluya, silakan. Shalom, shalom. Good morning. Selamat pagi GAPM. Dan pagi ini saya melihat posisi kita adalah untuk menerima kebaikan, anugerah, dan kasih. Kenapa kita menerima? Kerana Tuhan memberi. Amen. Tuhan memberi, kita menerima. I receive. You know, in GAPM prophetic time, setiap kamu yang ada di waktu ini have an attitude to receive. Amen. Menerima. Kerana Tuhan tidak pernah berhenti memberi. Mazmur 84 dan ayat 11 sudah firman Tuhan katakan Tuhan memberi kasih dan kemuliaan. Berkat Tuhan, Tuhan tidak menahan. Tuhan memberi, gereja menerima. Kerana itu Kisah Para Rasul 1 dan ayat 8 berkata, you shall receive power. Kamu menerima kuasa. Bila Roh Kudus hidup dalam kamu, kamu menerima kuasa. Oh, otoritas, mukjizat. Setiap hari Tuhan mencurahkan, is pouring out miracles, and we receive. That is our attitude this morning. That's why I always like how Apostle Jipa say, I receive. Jadilah. Wow, kurashata. You know, Apostle Kenny, waktu kamu sharing tadi, saya melihat you are going to be a man of wisdom. Amen, amen. Kamu akan dipanggil bagi seorang yang a man of wisdom. Oh, Rashaka Mantel, hey, Apostle Kenny. I see the Holy Spirit is giving you new wisdom and new strength. Hikmat yang baru dan kekuatan yang baru. This year, you're going to see God is going to give you wisdom untuk keluarga kamu. No more delay. God is going to give you wisdom, Apostle Kenny, and you are going to be a man of wisdom untuk keluarga kamu. Hal ehwal gereja, Tuhan sedang memenuhi kamu dengan wisdom.
hikmat dari Tuhan, memberi jawapan untuk semua perkara. You are going to, Apostle Kenny, kamu adalah seorang hamba Tuhan yang selalu menerima hikmat. But this season kamu akan melihat orang akan mencari kamu. Bila kamu berbicara kepada mereka, kamu memberi solution. Oh, I pray untuk network of your ministry. God is going to give you wisdom. Tuhan akan memberi kamu hikmat. Kulabase kelehe kalahandalawo. I'm seeing you memberi hikmat kepada dua kategori people. Satu kategori orang yang senior dan orang yang seperti pemuda. Tuhan memberi kamu hikmat. God will give you wisdom to speak about financial flow. Oh, tirabaso komondelehe. Jesus. Kira dala hanta namo. Dari hari-hari seterusnya, you already been receiving wisdom. But God is elevating. Tuhan membawa kamu ke satu tahap yang tinggi untuk bergerak dalam hikmat Tuhan. Oh, wisdom of God is flowing. I'm seeing it already happening. Ramai hamba-hamba Tuhan, ministry bertemu dengan kamu. Bila kamu bicara, kamu menyelesaikan masalah mereka. Seperti mereka dalam satu pergumulan dan cabaran, and God is filling you with wisdom, and henceforth rema-rema yang kamu menerima waktu khotbah adalah hikmat dari Tuhan. Oh, kulama kelebe. Dan juga saya melihat pagi ini Tuhan memberi kamu kekuatan yang baru dalam nama Yesus Kristus. God is giving you new strength kerana Tuhan hendak mengenyangkan hidup kamu. That is what I'll use. God want to satisfy you. These are the musim Tuhan akan mengenyangkan kamu. Wow. Amen. Seperti yang ditulis di Mazmur 91 dan ayat 6. Saya tengok Pastor Kenny selalu suka makanan-makanan yang sedap, ya. Kamu rasa kenyang kan? Lepas kamu makan, saya pernah selalu makan dengan Pastor Kenny. Wow. Satu selera yang bagus, kamu rasa kenyang. Seperti itu dalam alam roh kamu. Tuhan akan mengenyangkan kamu dan akan tunjukkan kemuliaannya kepada kamu. All the days of your life, God is giving you. You is like a priest, a high priest of God. Imam yang besar adalah Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Dan kamu menjadi imamat rajani, a priesthood anointing. You will ordain leaders. Oh, rasakan. You will ordain leaders not only dalam ministry kamu, tapi ramai ministry lain, mereka menunggu kamu. Dan mereka berkata, Pastor, just release the priestly blessing. Oh, Father, I thank you. Oh, Father, I thank you in Jesus' name for Apostle Kenny. Amen, amen. Pastor James Churchill. Oh, Rashaka Malande. I'm just turning my screen to look for Pastor James Churchill. Oh, Shekamantele. Oh, yes, Pastor James, you are here. Amen, amen, amen. The moment I saw you, I'm seeing you speaking to God this morning from Exodus 33, verse 18 and 19. Kemuliaanmu Tuhan, tunjuklah kepadamu. Oh, God is going to show you, Pastor James Churchill, kebaikan, anugerah dan kasih kepada kamu, keluarga kamu, gereja, Bintulu, Sarawak dan seterusnya. Dari hari-hari ini, doa kamu adalah kemuliaan kamu. Kerana waktu segala cabaran kamu, waktu pergumulan kamu, kamu tetap
tetap meninggikan nama Yesus. You are going through a time of challenge, even struggle. That was Musa. Seperti yang khotbah Apostle Kenny, bila Musa turun dari Mount Sinai, dia melihat barisan-barisan leader dia menyembah yang berhala. Mereka menyembah yang berhala. Dan waktu itu Musa berada dalam satu pergumulan dan satu cabaran, dan dia berada di Mount Sinai. Dia berkata kepada Tuhan di waktu pergumulan dan waktu cabaran, Tuhan, kemuliaan-Mu tunjuklah kepadamu. Dan Tuhan menunjukkan kebaikan, anugerah dan kasih. God is showing you His mercy, His goodness and love. Pastor James, you are going to see this happening already right now in Jesus' name. In Jesus' name, the glory of God, kemuliaan Tuhan. Oh, Kuraba Sakama. One more time, the Holy Spirit is giving you confirmation. Just serve God. Even the anointing is coming upon your wife right now in Jesus' name. God is just giving your wife a new energy. I'm seeing a new energy to come upon your wife, and I'm seeing the days to come. You and your wife is serving together. A woman of wisdom, a woman of knowledge. Oh, Father, I pray in Jesus' name. Kulabasakaba. So in the days ahead of you, all you need to do is, Pastor James, show me your glory. And God is doing Kelehian, Telebo, Tekelehe, Labanta. God is going to see it for you again among all the churches in Bintulu. You are going to be a very important key, a key man, because you're a worshiper of God. You're a worshiper in Bintulu. And God is going to position you. God is going to position you with a lot of key leaders in Bintulu for the next movement of God. You are the key. I see you work very closely with BEM Bintulu. You will work closely with the Kenya movement. You will move closely with the Anglican movement, the Methodist, even the Catholic. God is raising you up in this level, and you will pray, God, your glory, kemuliaan-Mu tunjuklah kepada gereja-gereja ini. Father, I thank you as I speak in Jesus' name. Oh, all your children, the promiser will never fail for you. You have gone to a season of struggle and challenge. And that is coming to an end in this new season. God is going to show Himself up. I'm seeing when you speak by faith, God will show up. Pastor James, Kilabasikiloho, Tekalaha, you will receive favor. You will receive favor in this season. Oh, Father, I thank you in Jesus' name. Oh, Shaka Malahedi. Kurabasaka, Sister Rose Halias, sungai Tuhan mengalir dalam hidup kamu. The river of God is flowing for you in Jesus' name. Dalam nama Yesus, kamu adalah seperti orang yang akan meletak kayu api di api. Di tangan kamu ada kayu api. Bila kamu letak di api, api itu akan terus menyala. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Setiap pagi iman itu mengambil kayu api dan letak di mesbah api itu terus membakar. Di tangan kamu ada kayu api yang segar pagi ini. Sungai Tuhan mengalir. Sungai Tuhan mengalir.
kayu api. Oh, I pray the Holy Spirit, Roh Kudus akan bergerak seperti sungai dalam hidup kamu dan seperti api dalam hidup kamu dalam nama Yesus. Oh, api Tuhan akan terus menyala-nyala. Saya melihat tempat yang kamu berada. Kamu melayani. Tuhan hendak membuat satu pencurahan supernatural. Di tempat pelayanan kamu, ada satu pergerakan api kemuliaan dan sungai kemuliaan. Oh, rasakan malam mulut kamu ada api. There's a fire in your mouth. Dalam nama Yesus Kristus. Kuraba, pagi ini kamu akan rasa segar. Kuraba, Tuhan memulihkan keluarga kamu. Pemulihan terjadi untuk keluarga kamu. Maksudnya restoration. Tuhan akan mengembalikan double portion. Is giving back restoration untuk keluarga kamu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kula seteki marata. Oh, thank you. As I speak to Sister Rose dalam kisah bicara, menerima saja dari Tuhan dan aktifkan apa yang kamu menerima. Receive from God and activate what God has given to you. Because God is giving. God is giving. Tuhan sedang memberi. God is giving. Oh, and you activate what you receive from God. That is prophecy. Prophecy you receive from God and activate it. Come with open heart. Come with open heart. Dengan hati yang terbuka untuk menerima. Menerima saja. Waktu saya di Belaga, ribu-ribu orang, at least 2,000 orang I can see in satu gathering. Saya beritahu mereka menerima saja kesembuhan dari Tuhan. Receive healing, menerima saja. Just say, I receive, saya menerima kesembuhan. Saya tidak boleh berdoa untuk ramai orang yang ada di sana. Tapi saya berkata, Tuhan yang memberi kesembuhan, kamu menerima. Kamu menerima. Just receive. Dan saya mendengar kesaksian seorang ibu yang buta, mata dia dibuka oleh Tuhan. Di Belaga terjadi. I heard a sister who was like a blind. Mata dia semakin buta, Tuhan membuka mata dia. Oh, ramai menerima kekuatan, the strength from God. So this morning, in a prophetic flow, receive and activate the blessings of God. Oh, just 1 or 2 more person. Kurashakama, Sister Margaret Tan, Grace Tan, Father, I just pray. You know, you are very faithful. Kamu seorang yang setia. You know, this blessing is coming upon your children. God is going to use your children. And God has a plan to use your children. I see God will give them integrity and honesty. God will position them. Oh, Father, I thank you, Lord. I pray, God, you're going to use Sister Margaret Grace Tan's children as kingdom builders of God. Oh, as a kingdom builder, Father, I thank you. I thank you. I thank you in Jesus' name. You know, God is enlarging the territory this morning. Kulabasaka Mantana. When you dance, there's a healing taking place of God. When you dance, you're dancing with Jesus, lover of your soul. You love God and you're dancing. There's a healing taking place. Oh, Rasantile Hantalaho. Father, I thank you in Jesus' name. You know, our Sister Margaret Grace Tan, the gift of healing and miracles is operating in you. Activate with it
it activates the gift of healing and miracles. And you will be a soul winner. You will be a soul winner. There are many new people who are from the Buddhists. You're going to share the love of God. People in a high position, they're going through struggle in life, and you are going to bring them into the kingdom of God. Oh, you will not be afraid to share the gospel of love. And I'm seeing you a soul winner, pemenang jiwa untuk kerajaan Tuhan. God will give you and your husband this year a new testimony right now. Kesaksian yang baru Tuhan berikan untuk kamu. Untuk bisnis kamu, a new financial amount is coming. A new financial amount. You are a giver. You are a giver. Because you receive from God and you give back to God. And you're always receiving and giving, receiving and giving. But you are going to receive more and more. Oh, Father, I thank you in Jesus' name. Kurashaka malahan tekelihi. Brother Julius Lee, in Jesus' name. In Jesus' name. God is blessing Brother Julius Lee. In the name of Jesus Christ. Pagi ini kamu menerima. Kamu sedang menerima dari Tuhan. Mazmur 84 dan ayat 11. Tuhan memberi kamu kasih dan kemuliaan. Menerima dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kamu akan melihat yang baru dalam hidup kamu. Brother Julius Lee, you will see new things in your life. You're going to see new things. Oh, Father, I pray in Jesus' name. I'm seeing increase. Increase. God is giving you increase. Brother Julius Lee, can I pray for you in English or in Bahasa? What do you prefer? Brother Julius Lee? English? You want me to pray for you in English? Or in Bahasa? Tolong buka mikrofonnya, Brother Julius. Julius Lee, you can open your microphone. Ya. Yes, Pastor. Saya doa kamu dalam bahasa atau Inggris? Dua-dua boleh. Oh, dua-dua boleh. Ya, Oh, okey. Okay. Saya melihat pertambahan untuk kamu pagi ini. Siap sedia untuk menerima. Menerima saja. Menerima saja. Menerima saja, Tuhan akan memberi pertambahan. Just receive. Dan kamu akan mengalami experience apa yang Tuhan berikan kepada hidup kamu pagi ini. Dalam nama Yesus. Bila kamu menerima, kamu akan beri kesaksian pagi ini. Waktu yang kamu berikan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ia berubah menjadi pertambahan untuk keluarga kamu. Dalam nama Yesus Kristus, I just pray for Sister Helen. Dalam nama Yesus Kristus, bulan 3 ini adalah bulan di mana kamu berdiri di hadapan Tuhan yang hidup. Tuhan hidup dan saya berdiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus meninggikan pergerakan ini di Bintulu. Meninggikan. Take it to another level. Sister Helen, kamu diberi satu otoritas yang baru pagi ini. A new authority Tuhan berikan untuk kamu. Untuk bergerak, bertindak dan bersinar. Tim kamu, you're a woman of authority. Kamu akan memerintah melalui kuasa Roh Kudus. You will rule. You know, Sister Helen, kamu tidak tahu begitu besarnya rancangan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu tidak tahu. You don't know. But I want you to know as you begin to activate authority, that is going to be a key. A woman of authority. Dengan otoritas Tuhan Yesus, kamu akan memerintah
roh-roh jahat akan menunduk bila kamu kata the power of God, kuasa Tuhan Yesus memerintah di tempat ini. Tuhan memberi otoritas kepada kamu untuk keluarga kamu, pelayanan kamu, otoritas yang baru diberikan. Dari hari ini kamu bertindak, bersinar dengan otoritas ini. Ada waktunya you have a good heart, yes. Sometimes you're joyful, but it is time, ada waktunya kamu mengambil serius pelayanan kamu ini. Mengambil dengan serius. Karena Tuhan akan bekerja dalam career kamu satu authorities yang baru, a woman of authority. Saya melihat kamu pagi ini sangat cerah. Sangat terang dalam kehadiran Tuhan. Oh, rasakan mantalah Tuhan memberi kamu otoritas yang baru. Amen, amen. Which Helen, Prophet? Which Helen? We have two Helen here. Helen, HIC. Helen dari Okay, Bintulu. Bintulu. Okay. Yeah. Oh, is there another Helen? Yeah, Helen Oh. Lena. Yeah. Oh, Helen Lena. Okay. Oh, okay. Even I pray for Sister Helen. But Sister Helen Lena, angkat tangan kamu. Ya, angkat tangan kamu. Rushata kilehe talabata kamar. I'm just praying in Jesus' name. Setiap visi yang kamu melihat dalam kehadiran Tuhan, setiap perkara yang kamu melihat, kamu adalah seorang yang melihat. I see you, kamu melihat. Dalam nama Yesus, visi-visi itu akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. I just pray anointing of God upon Sister Helen. I just see you're a person yang akan melihat dan ia akan jadi a vision God is giving to you. Banyak perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kamu adalah dalam the prophetic and anointing flow, dalam pergerakan prophetik. Kamu selalu melihat. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberi kamu otoritas waktu ini. Oh, syakamada. Sister Helen Lena, thank God Apostle Jipa told me there's another Helen. I want you to know, pagi ini, kamu ada tempat rahsia, a secret place of God, di mana kamu akan berbicara kepada Tuhan. Tuhan akan memberi dan kamu akan mendeklarasikan untuk keluarga, gereja, dan bangsa. Father, I thank you for the anointing of God. Kulama Tuhan sedang menunjukkan kebaikan, anugerah, dan kasih kepada Sister Helen Lena dalam nama Yesus. I so give this time to Pastor Jason or Prophet Jason to just flow. Yeah. Thank you, Pastor Darwin. Haleluya, shalom kepada semua yang berada dalam Zoom di pagi ini. Blessed morning to all that are in the Zoom this morning. And this morning, as you have come in the presence of God, I see that you are waiting for a word. Kamu semua menunggu untuk satu berita yang baik. Kamu menunggu untuk perjanjian Tuhan. You are waiting for a word from heaven. Kamu menunggu untuk satu perkataan dari surga yang membawa satu perubahan dan perkara yang luar biasa. Dan Tuhan sedang melakukan di pagi ini. Hallelujah. And this morning we had a wonderful word from Apostle Kenny. He spoke like a father. Hallelujah. Sometimes we feel we have to be like him, seperti seorang bapa. Kita belajar dari Apostle Kenny banyak perkara about this end time movement yang Tuhan sedang buat di setiap negara, especially for our nation Malaysia. Haleluya. Karabashambarabatokoro. Pagi ini ada 47 orang yang berada dalam Zoom, dan inilah ayat yang diberikan dalam hati saya, Mazmur 115
ayat 14. Psalm 115 verse 14. Mazmur 115 ayat 14. Psalm 115 verse 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Haleluya. Dua perkara saya melihat dari firman ini. Two things I see from the scripture. God is increasing more and more for you and for your children and your family. Hallelujah. Tuhan yang memimpin dan mengasihi kamu is giving a word this morning that He is bringing an increase of more and more, not just only upon you, those who are parents, setiap ibu dan bapa yang berada dalam Zoom ini, bukan kamu saja akan will experience the move of God, tetapi bersiap sedia Tuhan akan menyentuh anak-anak kamu. Haleluya. Ini adalah musim 2023 bahwa tangan Tuhan akan lebih dahsyat lagi di atas anak-anak kamu. Dan Tuhan memberitahu segala yang Tuhan membuat dan akan melakukan bukan saja untuk kamu, tetapi anak-anak kamu semua akan diberkati. Anak-anak kamu semua akan taat kepada Tuhan. Akan terjadi satu perubahan di atas kesemua anak-anak kamu di tahun ini. Setiap bapa dan ibu yang berdoa untuk anak-anak kamu di pagi ini, Roh Kudus memberitahu akan terjadi satu perubahan dan penambahan di atas hidup mereka. Haleluya. Tuhan akan memberikan masa hadapan yang cerah dan segala yang Tuhan akan melakukan di hidup anak-anak kamu adalah baik. Baik. God will do good and great things for your children, and He will give them a good future, sebab kamu menunggu di hadirat Tuhan dan kamu berdoa untuk anak kamu. Haleluya. Tidak putus asa kamu berdoa, surga mendengar, dan ini adalah musim bahwa kamu akan melihat kebesaran Tuhan yang Tuhan akan melakukan di atas anak kamu. Haleluya. Setiap ibu dan bapa yang berada dalam Zoom, boleh kamu mengangkat tangan kamu. Haleluya. Oh, the Holy Spirit is telling kamu prophesy. You just prophesy. You prophesy upon your children in the name of Jesus. The Spirit of God will touch your children. Hallelujah. Marakata, apa yang telah dipelankan, apa yang surga telah menentukan, karabateke, Tuhan akan membawa mereka. God will bring them into the center of the will of God. Hallelujah. And so parents, as you pray, as you declare and decree and prophesy, Shabaraka Baratekere, satu perkara yang luar biasa akan berlaku. Haleluya. Pagi ini anak kamu berada, oh Roh Kudus menyentuh mereka. Roh Kudus menyentuh mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Saya merasa di dalam Zoom ini pun ada seperti pasangan atau suami yang istri berdoa untuk anak. You are praying that God will bless your generation. You are praying for a child. Kamu berdoa untuk anak kamu yang akan dilahirkan. Maybe kamu tidak ada, you have no child and you're praying for a child. There's somebody in the Zoom. God is going to bless your womb. God is going to bless your womb. Hallelujah. Supernatural miracle child. Miracle child. Oh, hallelujah. Anak yang mujizat akan lahir dalam nama Yesus. Hallelujah. Oh, touch your children, Lord Father, in the Zoom who are praying to have a child this morning. Miracle is taking place in the name of Jesus. Hallelujah. And even apabila Apostle Kenny was just speaking, the Lord says di bulan Mac ini pertambahan diberikan untuk kamu
ya anak kamu dan keluarga kamu pertambahan diberikan. And the first thing the Holy Spirit put in my mind di dalam minda saya, hamba-hamba Tuhan yang berada dalam Zoom pagi ini bersiap sedia, pertambahan akan berlaku. Haleluya, secara rohani, physical, physically, mentally, spiritually, there's going to be a growth. There's going to be an increase in the name of Jesus. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, and pastor, haleluya, bersiap sedia, haleluya. Tuhan akan memberikan pertambahan jiwa-jiwa yang baru. Oh, haleluya, akan dibawa ke gereja. Haleluya, ini adalah masa yang menuai. Banyak jiwa-jiwa akan datang dan disentuh. Pertambahan akan berlaku di dalam gereja kamu. Haleluya. Setiap hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Oh, Pastor Edward Jenkins. Pastor Edward Jenkins. Haleluya. Di mana kamu pergi akan terjadi. Haleluya. Di mana kamu pergi akan terjadi pertambahan. Haleluya. Itu ada perjanjian yang Tuhan memberikan kepada kamu. Di mana kamu pergi, di mana kamu berdiri, di mana kamu membuat pekerjaan Tuhan, akan terjadi pertambahan dalam nama Yesus. Haleluya. Ini adalah perkara yang istimewa yang Tuhan memberikan kepada kamu. Haleluya. Banyak benda yang Tuhan akan buat di tahun 2023. Haleluya. Bukan saya melihat bukan satu tempat, tapi banyak tempat akan seperti satu pertambahan dan pertumbuhan terjadi dalam nama Yesus. Kahandala Baratekere, Pastor Edward Jenkins, Korobo Shetele, got to get ready. Your call, Karabasekere, adalah to plant and to see a growth. Hallelujah. Kabatekadala. And so God will use you. Syabarakatala. Ini adalah pun masa Tuhan memakai semua anak-anak kamu akan dipakai dengan luar biasa. Pastor Edward, anak kamu diurapi, anak kamu dipakai dengan luar biasa. Haleluya. Lebih dahsyat lagi Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di atas anak-anak kamu. Kahata karabas sekeri. Saya seperti melihat ada anak yang seperti melayani Tuhan, syabara, dengan seperti full time ministry. Kahate beribas syandala barakate keri. Anak ini korabas sekeri akan diangkat dan ditinggikan untuk pelayanan Tuhan. Haleluya. Sakarabateke rahama syabaroboko roboteke kadehadala. Oh, satu urapan yang baru dalam nama Yesus. Segala tentang anak ini Tuhan akan memenuhi. God will bless financially in the name of Jesus. Kaharabatekri. Pastor Edward, di tahun 2023 banyak financial blessing akan datang untuk pelayanan Tuhan dalam nama Yesus. Kahariba shambarate kere rahaba roboko boribas sakara nikri handala. Dan saya seperti melihat banyak rombongan akan menyertai kamu. Bukan kamu menyertai rombongan. Akan banyak mission group akan seperti akan ada koneksi dengan kamu. Haleluya. Shabaraka parabate kere. Oh, ribakatala bashandala. Lord, anoint our dear Pastor Edward Jenkins. Musim yang baru. Musim yang baru. Ada banyak tahun dan masa yang telah berlalu. Tetapi 2023, satu tahun yang Tuhan akan membuat satu perkara yang baru. Syabara dan membuka jalan untuk especially pelayanan dalam nama Yesus. Bless your servant, O Lord. Bless your servant. Thank you, Lord, untuk haleluya. Oh, dari pertambahan atas Pastor Edward Jenkins. If there is hamba-hamba Tuhan di dalam Zoom pagi ini,
Boleh kamu mengangkat tangan, haleluya. Setiap hamba-hamba Tuhan in the Zoom, pertambahan dalam nama Yesus, pertambahan kekuatan, pertambahan urapan, pertambahan the prophecy, pertambahan giftings, pertambahan di segala perkara hamba Tuhan bersiap sedia, haleluya. I can feel the Spirit of God is touching every servant of God in the name of Jesus. Kahante kerebato korotedele. God is taking you into a growth in the name of Jesus. Hallelujah. Karahantele. Kalau kamu siap untuk keluarga, haleluya, keluar satu penuaian yang besar, siap sedia untuk kamu segala hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Pastor Apostle Kenny Tam, kalau kamu berada di dalam Zoom, I'm not sure because I'm not able to see Apostle Kenny Tam. Saya melihat banyak keluarga yang baru datang ke gereja kamu, haleluya. Pertambahan berlaku, haleluya. Ada seketika, ada perkara yang menyakitkan hati kamu, tetapi Tuhan lift up and heal segala dalam hati dan membawa penambahan. Akan terjadi satu perubahan di dalam gereja di tahun ini, haleluya. Seperti satu projek, seperti satu renovation akan terjadi dalam nama Yesus. Apostle Kenny, haleluya. Banyak perkara Tuhan akan berubahkan di dalam gereja tahun ini. Karabasakara. Oh, hallelujah. Karabasha, don't worry, Apostle Kenny. I see a great strength. Banyak tangan akan memegang tangan kamu. Haleluya. Untuk membina, untuk pergerakan Tuhan. Gereja kamu adalah satu pergerakan. Ia tidak boleh dihentikan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Rikata, I want to pray for, haleluya, Monica Diwang. I'm not able, tadi saya melihat nama dia, Monica Diwang, D-E-V-U-N-G. Monica Diwang, kalau kamu mendengar atau kamu membuka Zoom, haleluya, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan melihat segala yang kamu melalui, dan Tuhan tahu segala yang ada dalam isi hati kamu. Dan pagi ini akan terjadi penambahan di atas kamu, keluarga kamu, anak kamu, dan di segala perkara. Sister Monica Diwang, ayat ini, Mazmur 115, 14 adalah untuk kamu pagi ini. Oh, haleluya. Tuhan membawa penambahan dalam nama Yesus. Haleluya. Brother Julius Lee, God is bringing an increase. Tuhan membawa penambahan di dalam diri kamu. Haleluya. Percaya and have that faith, iman. Sebab iman itu akan bawa satu penambahan. Dan Tuhan hendak memakai lebih lagi untuk pergerakan Tuhan dari apa yang kamu berdoa dan dalam fikiran. Tuhan akan membawa lebih penambahan pada Julius Lee. Semua yang membuat bisnes, haleluya, di dalam Zoom ini, all who are doing in business, lift up your hand. This year 2023, get ready. Increase is coming. Increase has come. Increase is come more and more. Penambahan akan lebih dan lebih lagi. So the Spirit of God is saying me, whatever you do, plan big. Setiap perkara yang kamu akan rencanakan, biarkan ia besar. Do it because you are going to catch a huge fish. Hallelujah. Penangkapan yang besar Tuhan akan berikan sebab kamu dipilih untuk kerajaan Tuhan dan pergerakan Tuhan. And so God will not keep quiet. There's going to be a large blessing. Hallelujah. Dan pertambahan diberikan dalam nama Yesus. I also feel there's many in the Zoom this morning. Hallelujah. God is bringing a promotion. Promosi terjadi
Untuk semua yang bekerja, I can feel that many promotion, there are many things, shift that God is bringing. Lord, bless all your children. Hallelujah. Semua yang berada di dalam Zoom pagi ini, kalau kamu boleh angkat tangan kamu, saya akan berdoa, haleluya, dalam nama Yesus. Bukan saja nama-nama yang dipanggil, tetapi setiap kamu telah memilih untuk datang di Zoom pagi ini dari 5:30 sampai 7:30 lebih. Ia tidak akan sia-sia. Haleluya. Ia akan menjadi satu penambahan. Oh, haleluya. Oh, Karabasekri. Oh, Lord, I pray for increase of more and more. What that you want? Apa yang kamu hendak? Roh Kudus berkata akan terjadi penambahan. Apa yang kamu hendak? What do you want? Says the Lord. There is going to be an increase of more and more. I bless all your children, the Lord Father. Let it be done in the name of Jesus. Thank you, Lord. Biar terjadi penambahan untuk GAPM dan PJPS, Lord. Biarlah, Lord, you will enlarge penambahan, Lord, untuk meluaskan lagi pergerakan GAPM. Oh, di tahun 2023. And in Jesus' name we pray and ask. Amen, amen, amen. Pass back to Apostle. Okay, praise the Lord, puji Tuhan. Terima kasih kepada Prophet Jason. Wah, macam lama tidak jumpa. Jangan lama tidak jumpa. Ya, oke, puji Tuhan. Kamu diberkati. Ya, ini belum selesai. Kata Prophet Darwin selalu dia katakan belum selesai lagi. Ya, karena kalau sekali Tuhan memberkati, dia akan bukan separuh-separuh, bukan gantung-gantung, ya, tidak bagus. Kalau kasih makan tidak kita tidak puas, itu gantung. Ya, tapi Tuhan akan memberi sampai abundant, melimpah-limpah. Now kita mendengar, kita ada beberapa orang prophet di sini, prophetess. Now memberi masa peluang ini kepada Prophet Joy Josephine, if you have something to share, silakan. Yeah, something to say to Sister Helen Lena. Actually, double minggu terpendam di hati, but I just waiting to see whether every week is the same. The Lord sees your faithfulness, and the Lord is going to reward your faithfulness. Hallelujah. Sometimes it's not about doing the big things. Bukan buat kerja yang besar-besar tau. Bukan buat pelayanan yang besar-besar. It's just being present di hadirat Tuhan. It's just that simple. Just like Mary, right? Then Jesus say, you receive the good part that will never be taken away from you. That is the reward that will come to you, Sister Helen Lena. And the other one is the prophecy given about our children, kepada anak-anak kita. Please, as parents, jangan don't just dream about anak-anak nanti pergi universiti lah, dapat ijazah lah, make a lot of money lah. Okay, that one is a small thing. Dream big for your children. Yeah, dream that your children will be prophets, apostles, receive the anointing for evangelism, as a pastor, as a teacher. Dream big for your children. These are the things that the world need now. Not another professor, not another, entrepreneur. That one is the, and all these things shall be added unto you. But seek first his kingdom and his righteousness. Pray for our children to seek for God's kingdom and his righteousness. And all these things shall be added unto them. Itu perkara remeh temeh, that one God can easily like, how to say, small pocket money. Pray for the big inheritance for our children. The big ones. Amen. That will impact, shape, move the kingdom of God. Yes, amen. All right, parents, father, mothers, we need to change our vision when we pray for our children. Yeah, thank you. Thank you, Prophet Joy Josephine. Yeah, we are so blessed. Okay, kita ini ada selain daripada prophet, beside prophet, we also have apostle yang juga boleh memberikan kata-kata firman Tuhan as an encouragement. Ada prophecy and there is a word of knowledge.
nubuatan dan kata-kata pengetahuan. Oke, memberi penghormatan kepada sekali lagi kepada Apostle Kenny. Kalau ada kata-kata yang setelah mendengar nubuatan-nubuatan ini, kemudian ada satu yang Apostle Kenny mungkin mau share. Oke, timbul dalam pikiran saya, kita bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Semua Amin. janji-janji Tuhan itu akan digenapi dan Tuhan akan lakukan bagiannya. We do our part, God will do His part and His best. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Terima kasih Apostle Kenny. Oke, kita sudah sampai di penghujung, tapi saya harus sampaikan apa yang saya terima ya pada pagi ini ketika saya mendengar daripada prophets and also receive something. Yang pertama ialah ya katakan dalam pertemuan kita, ya dalam pertemuan ini saya melihat ada angin dan api yang berputar-putar. Ya, berputar-putar di atas kita. Walaupun kita berlainan tempat, tapi di dalam Zoom ini kita macam berada di satu bilik. Kita berada di satu tempat seperti during the Pentecost. Ketika Pentakosta, murid-murid Tuhan berada di satu tempat, and I saw the wind. Dan disertai oleh api, dia berputar-putar di atas kita. Haleluya, ya. Jadi that's mean the presence of God. Hadirat Tuhan itu ada ketika kita dalam berjumpa. Dan juga katanya be prepared for the coming great revival. Saya melihat kata-kata ini datang kepada saya, bersiap sedia untuk kedatangan satu revival yang besar. Saya tidak tahu bagaimana, tapi ini yang saya terima. So be prepared. Kita semua bersiap sedia untuk menerima, ya, seperti apa yang terjadi di University Asbury. Oke, yang seterusnya, ini agak dia kata, I will sweep all your sacrifice of worship. Dia akan datang dan menyambut, menerima semua persembahan, korban persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. So apa yang kita sudah doakan, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, itu seperti Elijah, Elia, dia mempersembahkan dan api Tuhan datang, ya, membakar semua korban persembahan. That's mean Tuhan menerima, ya, apa yang kita doakan selama ini. Dan juga setiap kali kamu ikut gerakan revival ini dengan hati yang konsisten, ya, kita datang bukan saja hadir, datang mengikuti Zoom ini, but Tuhan lihat hati kita yang konsisten, ya. Dia tidak konsisten, maksud dia di sini kita tidak seperti tawar hati. Ya, dia tidak menjadi seperti boring, macam biasa-biasa. Tapi ada saja konsisten, kamu terus mencari Tuhan. Datang yang ingin mencari Tuhan, ingin tahu, mau melihat apa yang akan terjadi. Wow, banyak pagi ini. Yang next ini dia katakan, yang ini dia menegur tentang bagaimana kita menanggapi terhadap prophecy. First, kata menanggapi nubuatan dengan sikap yang benar. Ya. Dan setiap kali nubuatan, the prophecy yang diberikan, dilepaskan, we must have the right attitude. Ya, first dia kata kamu tenang menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan ada yang actually dia kata ada yang tidak layak. Wow, terus saya pun ada Christian, ada yang tidak layak sebenarnya, tetapi Roh Tuhan yang melayakkan untuk kamu menerima. Kenapa tidak layak? Bukan Tuhan pilih apa, tapi karena the attitude is not right. Ya, walaupun sebenarnya Tuhan tidak mau sampaikan, karena kalau dia sampaikan itu pun sia-sia. Karena the attitude is not right. Dia not appreciate the prophecy, tidak menghargai nubuatan itu. Tapi Tuhan tetap sampaikan juga. Dan lagi dia katakan every prophecy is a miracle. Wow. Setiap nubuatan adalah mujizat. Every prophecy is a miracle.
So miracle bukan saja buat orang buta melihat, tapi this is a miracle. Dalam banyak-banyak, tidak semua. Not all receive prophecy, but kalau Tuhan tunjuk, God points at you, and dia katakan, this is the opportunity, your opportunity, the opening door, ya, kamu menjadi fokus, tumpuan mata dan hati Tuhan. This is your day. Oke, dan yang terakhir di sini dia katakan, ya, di sini dia menjelaskan, in the Old Testament, prophet punya peranan yang penting, yang special selain daripada raja. The prophets, he has a special role beside the king. Ya, so kita mengucap syukur bahwa ada prophet masih ada sekarang ini. Kita terima bahwa prophet ini bukan yang tukang ramal-ramal nasib, tapi prophet ini dia akan memberi direction. A nation need a prophet. Kita secara pribadi, we need a prophet. We as a personal, we need a prophet to show us, to direct us, untuk menunjukkan kita jalan seterusnya. So we thank God. I thank God for GAPM. I thank God also for the other group. Grup doa, grup firman Tuhan. Saya mengucap syukur untuk semua. But saya secara pribadi, I thank God untuk GAPM. Karena di sini kita bebas. We are free. Selain daripada mendengar firman Tuhan, tapi kita juga bebas mendengar nubuatan Tuhan tanpa ada rasa was-was. Ya, biasa ada grup yang saya pernah ikut, bila orang bernubuat, mata dia sudah lain. Dia tengok, wah ini ajaran sesat. Tapi di sini, here in this group, we are free. Kita bebas untuk menerima kata-kata dorongan daripada firman Tuhan, kata-kata nubuatan, kata-kata pengetahuan, word of knowledge. We are bebas, we are free. This is a prophetic group. This is apostolic prophetic group. Haleluya, God bless you all. God bless you all. Haleluya, haleluya. Dan kita sudah sampai di penghujung. Prophet Joel ada di sini? Ya, Prophet Joel. Ada. Ya, saya memberikan penghormat. Oke, tapi sebelum kita mendengar daripada Prophet Joel, mata saya tertumpu kepada Pastor Alfius. My dear brother, mungkin saya rasakan ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pastor Alfius. Silakan, Pastor. Ya, tadi Pastor Prophet Jason sudah bicara tentang penambahan. Ya, saya tambah dengan satu kata, perubahan. Amin. Ya, penambahan itu akan terjadi kalau kita bersedia berubah. Amin. Ya, berani melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, melakukan sesuatu lebih daripada yang kita lakukan sebelumnya. Ya, Amin. Istilah Alkitab itu extra mile. Kalau orang berjalan bersama kita 1 mile, kita berangkat 2 mile. Ya, saya imani, saya percaya penambahan itu akan terjadi kalau kita bersedia berubah, perubahan. Amin, amin. Dan saya sepakat dengan Apostel Kenny tadi bahwa kita tidak hanya sebagai pendengar. Di akhir khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Itu terakhir Yesus khotbah di atas bukit itu. Ya. Nubuat itu akan terjadi kalau kita bertindak. Ini saya saksikan. Prophet Samuel sudah bernubuat untuk saya, Pastor Darwin, Pastor Jason sudah bernubuat untuk saya. Saya lakukan dan itu terjadi. Haleluya. Jadi dengan kata lain mesti mendengar, melakukan. Berubah, bertambah. Iman disertai perbuatan. Ya, iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Kita sudah banyak mendengar nubuat. Sekarang bagian kita melangkah, bagian kita bertindak. Dan saya satu pesan. Mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah menerima nubuat dari tahun-tahun lepas. Selama ini ya terima. Kita berikan kesempatan untuk
orang menyaksikan nubuat yang sudah terima. Amin. Ya, jadi itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor Alfius. Oke, jadi kita mesti balance ya. Bukan kasih makan, kasih, tapi kita mau dengar juga. Orang itu terima atau tidak? Orang itu paham atau tidak? Itu jadi atau tidak? This is to prove, ya. Kami tidak tahu bahwa apa yang disampaikan ini bukan per grup ini, bukan one way. Tapi ini ada dua hal, ya. Kita bukan monolog, kami cakap saja, tapi ini berdialog, ya. Kami beritahu, kami mau tengok apa interaksi, apa respon, ya. Jadi so thank you very much untuk semua sumbangan, dan minggu depan bersiap sedia yang ada testimony apa yang Tuhan lakukan. Kita akan beri sedikit ada ruang untuk menyampaikan kesaksian, ya. So terima kasih sekali lagi kepada Pastor Alfius dan kepada semua, dan masa ini saya serahkan kepada Prophet Joel untuk memimpin kita di dalam acara perjamuan kudus. Holy Communion, tolong sediakan, sudah sedia semua? Iya. Beri Oke. beberapa saat untuk membuat persiapan. Oke, bagi dulu persiapan dulu ya. Sekali lagi saya mengucap syukur, mengucap terima kasih karena kerjasama daripada semua ya untuk membuka video, karena ini akan memudahkan para nabi untuk bernubuat. Itu tidak adil, it is not fair kita bernubuat dan Tuhan berbicara kepada orang, tapi tidak buka video. Kita tidak tahu dia ada atau tidak ada. Dia dengar atau tidak. Kalau dia tidak ada, that's why itu yang saya katakan sebenarnya orang itu tidak layak untuk diberi nubuatan karena dia tidak ada. But karena kasih karunia Tuhan dia tetap sampaikan juga, karena ini direkam. Zoom ini direkam dengan harapan satu hari Tuhan dia akan dapat mendengar kembali nubuatan itu. Oke, Prophet Joel, silakan. Oke, salam semua. Saya harap semua sudah siap ya. Oke, sudah siap semua. Oke, jadi sebelum saya anukan jamuan kudus ini, ya kita siapkan diri kita untuk menerima jamuan kudus ini ya. Oke, jadi saya akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-26. Ya, sila angkat kita punya roti itu, setiap roti kita ya. Saya akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-26, bunyi seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memijak-mijakannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti ini yang ada di tangan kita, ini adalah tubuh Yesus Kristus. Yesus kata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, mari kita makan bersama-sama. Silakan makan bersama. Dan kita akan juga gelas kita ayat 27 sampai 28 seperti ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini adalah darah Yesus ya, seperti apa yang difirmankannya. Bila kita meminum ini, artinya darah Yesus sudah berkuasa ya. Segala kutuk, segala dosa kita, segala apapun pekerjaan iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari saya akan pimpin dalam doa ya. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, karena roti itu dan anggur itu adalah tubuhmu dan darahmu. Dan kami percaya Tuhan, bila kami sudah memakannya, kami sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada sesiapapun yang boleh memisahkan kami.
Amin. Karena kami yakin Yesus sudah membayar dosa kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu ditebus dengan darahnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada apa saja Pak? Ya. Oke, kita akan doakan juga karena pada 10 hari bulan Mac ini 10 hingga 12 ada KKR di tempat saya, yaitu pembicaranya yaitu Pastor Derwin, Prophet Derwin dan Prophet Josen juga ya pada Oke, boleh tolong doakan ya. Oke. Ya, sekian terima kasih. Oke, ya puji Tuhan ada melawatan ke Tapah Perak, gereja orang asli, dan sekali lagi saya memberi penghormatan kepada Pastor Alfius untuk mendoakan supaya acara semua berjalan dengan lancar, tidak hujan, roh Tuhan melawat, orang asli di sana diberkati melalui hambanya, Prophet Derwin dan Prophet Jason. Silakan Pastor Alfius. Ya, Pastor Alfius. Sudah dia. Terkeluar ya. Ada tapi macam jam dia punya ya. Oke. Mana sudah? Memang dia ada, tapi dia punya fotonya seperti tidak bergerak ya. Pastor, tolong kita doakan Israel, Pastor. Ya. Oke. Iya. Oke, kita juga nanti mendoakan Israel. Ya, diberkatilah orang yang memberkati dan terkutuklah orang yang mengutuk. So kita jangan ikut, walaupun government kita Malaysia mengutuk Israel, kita minta ampun kepada Tuhan, mohon ampun Tuhan, please have mercy, forgive our leader, because they don't know what they do. Ya, kita jangan ikut-ikut. Ya, saya sokong, don't. Kalau ikut-ikut sokong, nanti kita pun kena kutuk tahu. Ya, so never ever kutuk bangsa orang Israel. Ya, and even orang Muslim juga kita jangan kutuk. Why? Karena mereka itu anak Abraham juga. Ya, so keturunan dia. Ya, so kita jangan kutuk orang Israel, jangan kutuk orang keturunan daripada Ishmael, because mereka descendant. So we just bless, ya. So mari kita berdoa. Sudah Pastor Alfius sudah ada belum? Oke, saya ya. Maaf tadi saya punya itu bateri laptop tiba-tiba lowbat. Oke. So boleh Pastor pimpin. Boleh. Ada dua ya. Satu berdoa untuk pelayanan di Tapah Perak, dan kedua memberkati Israel. Oke. Ya, betul. Hari kemarin itu Israel sedang merayakan Purim. Haleluya. Hari raya Purim artinya hari pembebasan bangsa Israel. Wow. Dan pada masa itu Tuhan pakai seorang namanya Esther. Ya, Esther yang pemberani. Nah, jadi ya ini spontan saja. Jadi saya berdoa untuk semua wanita di sini, Tuhan berikan roh keberanian seperti Esther. Amin. Ya, seandainya kalau tidak ada Esther, bangsa Yahudi, orang Yahudi tidak ada sekarang. Ya, jadi 6 hari bulan sama 7 hari bulan mereka merayakan Purim. Purim artinya memperingati pembebasan bangsa Israel, mereka tidak dibunuh. Amin. Haleluya. Bapa di surga, saya berdoa menyerahkan program di Tapah ke dalam tangan Tuhan. Sebelum hamba-hamba Tuhan melayani, sebelum mereka pergi melangkah, saya berdoa setiap hamba Tuhan yang melayani, para pengkhotbahnya di dalam nama Yesus, saya berdoa urapan Tuhan turun atas mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka, mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Waktu mereka menyampaikan firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan, membangun, mendatangkan mujizat. Waktu mereka berdoa untuk orang sakit, kuasa Tuhan turun atas mereka. Mereka meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Tuhan berikan kekuatan yang baru, urapan yang baru,
roh yang bernyala-nyala kepada hamba-hambamu dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Untuk worship leader, untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, mereka melayani dengan kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan, power ministry. Power ministry. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Semua yang terlibat dalam pelayanan, melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa untuk tempat yang akan digunakan di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat itu. Saya berdoa biar hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di tempat yang ada digunakan. Amen. Saya berdoa untuk semua peserta dalam nama Yesus. Semua orang yang ikut, biar mereka datang dengan kerinduan dan kehausan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Orang-orang yang hadir, dibawa oleh Roh Kudus, ditarik oleh Roh Kudus. Mereka haus dan lapar untuk mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Mereka dipuaskan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Dalam nama Yesus, sesuai dengan tema, yaitu kemenangan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya nyatakan kemenangan demi kemenangan terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Israel. Saya mengatakan melepaskan damai sejahtera bagi Yerusalem. Amin. Damai sejahtera bagi Israel. Amin. Saya berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Israel. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi Israel. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Khasnya sekarang, orang Yahudi sedang merayakan Purim. Hari pembebasan bangsa Israel dari pembunuhan. Saya berdoa dalam nama ini bendera Israel. Damai sejahtera bagi Israel. Berkat bagi Israel. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi Israel. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Para pemimpin di sana. Perdana Menteri. Dan semua menteri-menteri yang lain. Orang-orang pembesar berpengaruh di sana. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas mereka. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi mereka. Dan saya berdoa Tuhan. Biar pada perayaan Purim ini ya Tuhan. Tuhan berikan roh keberanian, roh keberanian, roh keberanian. Khasnya kepada wanita-wanita, kepada perempuan-perempuan Israel. Seperti Esther memiliki roh keberanian memenuhi para wanita perempuan di Israel. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya yakin, saya percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Jadilah menurut imanmu sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah sampai di penghujung. Saya akan sampaikan pengumuman. Announcement. Selepas ini ada meeting Exco GAPM pada jam 8. Sudah dekat ya, jam 8. Itu satu. Dan kita juga mengucap syukur karena kita sudah tunggu sebentar, saya show satu ini ya. Karena baru-baru ini dia sudah berjalan dengan lancar acara KKR. Bukan KKR, kesembuhan kan pelepasan pada hari bila itu pada 5 hari bulan yang lalu, dan kehadiran begitu yang luar biasa ya, seramai 71 orang. Ya, 71 orang termasuk yang dari Kalimantan dan dari tempat-tempat yang lain bersama-sama, dan ramai yang disembuhkan. Kita dengan iman, ya puji Tuhan. Oke, dan GAPM bukan gereja, ya, bukan gereja. Kita adalah satu movement, satu gerakan akhir zaman yang melaksanakan panggilan khususnya bergerak di dalam 5 jabatan, khususnya untuk memulihkan, to restore the fivefold ministry, memulihkan ada apostle dan prophet. Ya, so kita akan pada tahun ini kita akan mengadakan pelayanan ke Johor baru, ada youth conference dan KKR pada 25-26 Mei ya di Johor baru. Dan juga kita dalam rencana untuk pergi membuat satu apa yang kita panggil mega tour, pelayanan GAPM mega tour di Sabah.
Ya, itu dalam perancangan ke seluruh negeri Sabah. Jadi kita doakan supaya ini semua berjalan lancar. Of course, ini memerlukan doa, memerlukan kerjasama, support, dan juga dari segi doa, tenaga, dan juga keuangan. So kita berdoakan supaya GAPM bukan hanya di Zoom sahaja, tetapi kita mau bertindak, ya, seperti iman tanpa perbuatan. Sayang, karunia nubuatan itu, kesembuhan, pelepasan itu sayang kalau tidak bawa di luar, di padang. Bukan di Zoom saja, bukan duduk di karusi ini saja. So mari kita doakan, minta tim GAPM untuk show kita punya, kalau siapa yang digerakkan, ini tidak paksa ya. Ini kita tidak paksa, tapi siapa yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau support pelayanan GAPM untuk mengembangkan lebih ramai orang diberkati, maka sila memberikan sumbangan berapapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di atas panggilan ini. Terima kasih di atas kepercayaan yang Tuhan beri. Dengan karunia untuk memberitakan firman Tuhan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melepaskan, karunia untuk memberi counseling, dan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau simpan di sini sahaja Tuhan, tapi kami mau bawa keluar, dan biar supaya lebih ramai orang diberkati. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, apapun yang sumbangan yang kami berikan dari segi doa dan dari segi tenaga, karunia, keuangan, dan apa saja Tuhan, biarlah ini akan mengembangkan lagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, diberkatilah tangan yang terbuka memberi, tangan yang sama juga akan tetap terbuka untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih tim, dan kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih kepada semua. Oke, boleh close sudah. Oke. Oke, so terima kasih, kita boleh buka mikrofon kita, dan kita boleh, saya terima kasih kepada semua. Oke, terima kasih, salam semua. Nah, Terima tadi kasih. saya melihat Brother Joshua. Terima Kita ada kasih, berdoa Pastor. untuk adik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Firman-nya. Thank you, Oke, thank thank you, you God all. bless. Thank you Sister Margaret Crestan. Terima kasih, Thank you. Apostle. Love you. Ya, wah miss you lah. Berkati. Ya, jumpa. Joel, Ya, Erwin, Sister Matthew, Priscilla. James. Pastor Jason. Ya. Terima kasih, Pastor James. Oke, saya tutup ya. Enda Terima kasih semua. Terima kasih semua. Exco GPM kita jumpa di ada di link yang saya beri. Oke, Brother Joshua, kami ada berdoa untuk kau punya sister pada 5 hari bulan. Dia puji Tuhan, dia berada dalam keadaan yang beransur pulih ya. Puji Tuhan. So Pas Alfius di sana melayani dia. So thank you, di mana-mana kita melayani Tuhan. Oke, so jumpa lagi. God bless. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih juga kepada Apostle Kenny sudah melayani kita pada pagi ini. Ya, amin, amin. Oke, shalom, shalom.